Speaker murah tapi kualitasnya bagus. Speaker ekonomis kualitasnya oke. Nah, ini mereknya Visioner, lur. Nah, ini. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk dulur-dulurku semua. Bagi yang minat, lur, ini adalah monitor vokal Crimson punya. Nah, ini build up, lur. Jadi kita lumayan banyak nurunin ini monitor vokal. Bagian dalamnya kayak gini, lur. Di bagian depannya kayak gini. Mending, lor, mending. Nah, ini harganya cuman 2,5 juta, lur. Atau satu pasangnya itu 4.800.000. Kalau beli sepasang kita kasih potongan harga. Gitu ceritanya. Oke, di video kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang apa? Kita mau berbagi pengalaman tentang ini, lur. Ini kotak ada berapa ya? Ada 3. Ada 3. Ini harganya 225.000. 225.000. T9. Apa isinya ya? Kita buka ya, lur. Nah, ini isinya adalah spool voice coil. Nah, ini voice coil ini segede mukaku ini, lur. Ini voice coilnya ini 5 in, lur. Voice coilnya 5 in. Bayangin, lur, harganya 225.000. Ini masih voice coilnya saja. Belum termasuk lemnya, belum termasuk jasa pasangnya, belum termasuk jasa servisnya. Nah, kalau yang ini voice coilnya 4 in. Ini 4 in, single slot, lur. Jadi hanya di bagian luar saja, bagian dalamnya ini nggak ada coilnya. Ini harganya berapa? 135.000. Nah, yang ini sama ini, lur. Voice coil 4 in. Nah, mungkin dulur-dulur komen ya, dalam hati mungkin, kok harganya mahal amat 135.000. Yang ini malah lebih mahal, harganya 225.000 voice coil 5 in. Karena apa? Materialnya beda-beda, loh. Jadi kalau kayak gini tuh ada yang murni tembaga, ada yang campuran aluminium, ada yang aluminium. Bukan berarti yang aluminium itu yang jelek ya, lur. Justru aluminium itu suaranya bisa ada ciri khas tersendiri untuk yang aluminium. Jadi di kodenya ada CCAW, terus ada AW, ada banyak sekali kode-kodenya. Di antaranya ya kode-kode kemurnian dari tembaga ini. Intinya terpotensio. Karena apa? Karena sound system biasanya dihadapkan keluar. Untuk area Jawa Timur FOH-nya dibuang keluar. Untuk area Jawa Tengah biasanya FOH-nya dimasukkan ke dalam. Nah, itu lebih awet. Mau bagaimana kita harus bisa mengirimkan suara yang enak kepada siapa? Nah, kepada orang-orang yang mendengarkan atau para calon tamu undangan yang mau datang ke hajatan itu. Atau kalau kita di lapangan, misalkan posisi operatornya di panggung, supaya apa? Supaya audiens yang ada di depan panggung itu bisa mendengarkan sound dengan enak. Nah, itu kita harus benar-benar membuat spool ini tidak terbakar, speaker tidak mati, speaker tidak gosong, speaker tidak rusak. Karena apa? Biasanya kalau speaker ini mati satu atau spoolnya kebakar satu, biasanya kebakar semua. Itu masalahnya apa? Sebetulnya masalah mendasar. Speaker mati satu, biasanya suara yang terdengar itu jadi cemplang, jadi kurang penuh. Nah, mau nggak mau kalau kurang penuh, berusaha kita untuk menambah volume, berusaha kita untuk menaikkan gain. Alhasil apa?
ya terpenuhi, suaranya bisa tambah kenceng, suaranya bisa tambah penuh. Akan tetapi kinerja speaker yang hidup, kalau yang mati udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, speaker yang hidup ini bekerja lebih keras, bekerja lebih rekoso, bekerja lebih kenceng lagi untuk memenuhi atau suaranya biar tidak cemplang. Otomatis mau nggak mau dia capek juga. Akhirnya apa? Dia ikut mati, ikut kebakar atau ikut ngelokor. Kita tahu ada banyak faktor yang menyebabkan kerusakan ini. Nah, diantaranya kita bisa membaca dari apa? Dari bentuk rusaknya. Rusaknya ini kalau kebakar berarti over, TCO-nya masuk ke sini. Powernya udah klip tapi dipaksa, itu biasanya kebakar. Tapi kalau ngelokor biasanya power kuat, tapi spoolnya ini nggak kuat, daunnya nggak kuat, pernya terlalu empuk. Jadi ini terlalu terkoyak, akhirnya gosrok-gosrok dan ngelokor. Jadi kalau misalkan kita melihat atau kita periksa kok ternyata ada yang mati satu untuk speaker terutama subwoofernya, pasti suaranya cemplang. Dan apa yang kita lakukan, tetaplah di gain awal, tetaplah di volume awal, tetaplah di performa settingan awal. Jangan sekali-kali kita naikkan lagi. Intinya gini, kalau yang mati itu subwoofernya atau low-nya, kita jangan khawatir. Suara itu masih bisa dinikmati. Tapi kalau yang mati itu bagian middle-nya, bagian mid-high-nya, ataupun bagian high-nya, suara sudah tidak bisa dinikmati. Bayangin yang mati itu middle-nya sama high-nya cuman bunyi dangdung 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 gang. Pasti kita nggak bisa menikmati suara itu. Suara apa, lagunya apa. Tapi kalau misalkan yang mati itu 18 in, yang cemplang itu 18 in, masih kita bisa menikmati. Wong suara HP aja tanpa kita pasang speaker, tanpa kita pasang amplifier, bisa kita nikmati kok. Ada suara middle-nya, ada suara treble-nya. Bener gak? Tapi kalau yang mati itu middle sama treble, yang bunyi hanya bass saja, dangdung, ngagung, kita tidak bisa menikmati. Audien tidak bisa mendengarkan. Oleh karena itu, jika kita menghadapi masalah mati salah satu, itu kita jangan menaikkan gain, kita jangan menambah volume, tetaplah di posisi awal. Supaya apa? Supaya aman. Intinya kalau kita punya sound system atau kita jadi operator sound system, kita bisa boleh menerima masukan, tapi jangan sampai dimasukkan ke hati. Boleh kita dipaido orang, tapi jangan sampai sama kita dijadikan pikiran. Karena apa? Sound system itu tidak ada habisnya. Ya sama seperti langit. Langit itu di atas langit masih ada langit. Jadi sampai lapis ke-7, sampai lapis. Masih ada yang lebih tinggi. Sound system masih ada yang bagus, ada yang bagus lagi. Jadi kita harus pinter-pinter untuk ya intinya kita harus egois lah dalam hal sound system. Seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya kita harus hati-hati dalam hal muter potensor supaya tidak terjadi kebakar, kobong ataupun rusak. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sound hajatan di bagian monitor panggungnya, yang jelas suaranya flat ya. Ada sub, ada low, ada mid high ya. Jadi ada treble-nya juga ini. Karena respon frekuensinya lumayan lebar ya lur.
Yang minat komponen speaker murah-murah bisa kirim ke seluruh Indonesia. Langsung saja di WA, nomor WA-nya ada di video ini. Yang neodymium juga ada ya, langsung di order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi tutorial lagi dulur, berbagi pengalaman supaya pengalaman ini bermanfaat buat kita semua ya. Yaitu tentang apa? Tentang perakitan power lagi ya dulur. Karena apa? Ternyata permintaan untuk power ombro, power rakitan itu masih sangat deras dulur. Masih sangat banyak pesanan yang datang ke CNS Audio, ke Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, ke tempat bengkel saya bekerja ya dulur. Banyak sekali permintaan yang masuk. Kita nggak paham kenapa ini bisa terjadi ya. Ya memang harganya nggak beda jauh dengan yang produk build up ya dulur. Akan tetapi kita pastikan kalau rakitan dari kita ya dulur itu beda ya. Bisa lihat sendiri hasilnya, dari view-nya saja sudah rapi ya. Sudah enak dipandang ya. Sudah mantap walaupun kita tidak menyalakannya, kita tidak membunyikannya, kita tidak setel. Bentukannya aja sudah mantap, rapi. Jadi transistornya tertata dengan rapi, direnteng-renteng kayak benteng seperti itu ya. Dengan menggunakan trafo donat, untuk keunggulannya sangat banyak ya dibanding trafo kotak, trafo donat ini. Yang pertama, induksinya ini benar-benar ditampung dengan apik, ditampung murni oleh sekundernya, itu bisa menghasilkan VAC out yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita pakai buat merakit power, hasilnya lebih jernih ya, tidak serak atau anti serak. Karena apa? Karena induksi trafonya itu tidak kemana-mana, tidak kena driver, tidak kena sinyal input, tidak kena kabel input, jadi lebih jernih. Simpelnya, current dari trafo donat ini posisinya ada di dalam ya. Nah, untuk kawat sekundernya itu benar-benar menutupi semua current atau besi pada trafo ini. Itulah yang menyebabkan trafo ini jadi lebih jernih ya. Jika dulur-dulur mau beli trafonya saja bisa ya lur, langsung di WA saja, nomor WA kami ada di video ini, dan stoknya kita melimpah ruah ya. Untuk trafonya kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Beli trafonya saja boleh ya, harganya sangat murah. Langsung WA, Mas minta tabel harga trafonya, dari mulai yang 5 ampere sampai yang 40 ampere ada. Dari mulai harga 300 ribuan sampai bisa 2 juta, silahkan langsung di WA saja. Untuk elko-nya minimal untuk low subwoofer itu kita pasang 8 unit ya, 100 volt 10.000 mikrofarad. Itu minimal untuk low subwoofer, standarisasi dari bengkel kami ya. Kalau mau dipakai buat middle atau mid high, cukup menggunakan elko 6 saja. 4 juga bisa. Tapi kalau kita biasa merilis power rakitan itu minimal 6 unit untuk elko, pemasangannya secara seri paralel ya. Kalau menurut standarisasi kami, elko lebih banyak itu lebih bagus. Jadi elko itu kita pasang semuatnya. Jadi kalau muatnya itu 8, kita pasang 8. Kalau masih muat lagi bisa 10, kita pasang 10. Kalau boxnya masih muat atau space ruangnya masih muat, pasang 12. Itu lebih mantap lagi.
tegangannya tidak mudah drop, jadi suaranya tidak mudah pecah, bisa bening, bisa clarity, tidak mudah gebrok. Nah, seperti ini kita lagi ada pengukuran tegangan yang dikeluarkan dari PSU. Jadi kita ukur menggunakan VDC yang sudah keluar dari elko. Jadi sudah murni keluar dari elko. Nah, beda lagi untuk transistor final. Transistor final itu kita setting sesedikit mungkin, seminim mungkin. Catatannya, suhunya tidak panas. Bagaimana caranya? Lebih baik kita menambah fan atau menambah sirkulasi coolingnya daripada kita menambah transistor finalnya. Karena transistor final lebih banyak itu suaranya lebih mendem ya, lebih pelan, lebih abab. Kalau transistor finalnya lebih sedikit, suaranya lebih ablas, lebih cetas, lebih keras, namun lebih panas. Kita juga bisa membuat harddisk power seperti ini. Jadi kalau misalkan kita kirim ke luar kota, luar pulau, sampai di sana aman ya. Kalau di cover menggunakan harddisk namanya, harddisk power seperti ini. Juga pada saat kita berpindah-pindah lokasi hajatan, berpindah-pindah lokasi acara, menggunakan power untuk dipasangin harddisknya itu lebih awet, lebih kuat, dan tentunya lebih matching, lebih indah dipandang. Lebih mewah, juga bisa menaikkan harga sewa apabila direntalkan. Selanjutnya, supaya tidak terlalu dengung atau hasilnya lebih jernih, kabel inputnya harus dipilih kabel mat ya, yang ada selongsong groundnya melingkari. Nah, seperti kabel head atau kabel mic, tapi kabel mic yang kecil. Pasang driver power amplifiernya jauh dari trafo. Kalau trafo kita taruh di depan, berarti driver kita taruh di belakang ya. Tipnya itu tadi banyak sekali ya dulur. Nah, kurang lebih ada 4 atau 5 tip and trick supaya kita bisa merakit power amplifier dengan jernih ya. Oke dulur, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika minat power rakitan dari kami, silahkan diorder saja. Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Nusantara untuk power hajatan, untuk power hiburan, untuk power sound system dengan suara yang mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.